berjuanglah dulu di rantau orang. Kalau udah sukses pulang kampung membangun kampung halaman kita. Dan itu saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dunsana Ombudsman. Kali ini di podcast Sang Pelayan kita mengundang Bupati Agam, yaitu Bapak Dr. Andri Warman. Betul ya Pak? Betul. Nah, kali ini Bapak Andri Warman telah hadir bersama kita, telah hadir memenuhi undang Ombudsman. Assalamualaikum Pak Andri Warman. Waalaikumsalam Pak Indra. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, dan tentu kita juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, umur panjang. Alhamdulillah kita sampai di Kota Padang. Alhamdulillah. Begini Pak Bupati, kita tahu Kabupaten Agam ini terdiri dari 16 kecamatan, 92 nagari dengan luas 2.265 km persegi. Ya. Tentu di era digitalisasi ini, Bapak sebagai pembina pelayanan publik mempunyai inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Andri Warman, apa nih inovasi dari Bapak dan beserta jajaran berkaitan dengan pelayanan publik di era digitalisasi ini, Pak? Oke. Baik, terima kasih Pak Nendra. Pertama, saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang telah memberikan piagam penghargaan kepada kami dari Pemda Kabupaten Agam, yang ini baru kita terima tahun ini dengan nilai yang cukup maksimal. Dan bagi saya seorang bupati, tentu ini adalah hal yang memicu saya, memberi motivasi saya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik di Kabupaten Agam. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Kabupaten Agam punya wilayah yang begitu luas, punya kecamatan 16, nagari sekarang 92, tambah nanti sebentar lagi mudah-mudahan 13 lagi nagari baru. Punya wilayah cukup luas dan punya penduduk juga cukup banyak, kurang lebih 500.000 lebih. Di atas 500.000 kalau tidak salah. 500.000 ya Pak? Ya. Nah. Dan kita juga beragam alam yang ada di Kabupaten Agam. Kita memiliki pantai, Pantai Tiku. Kita memiliki Danau Maninjau. Kita memiliki Ngarai Siano. Kita memiliki Terusan Kamang. Kita memiliki 2 gunung, Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Jadi artinya secara alam kita lengkap dan secara penduduk kita banyak. Tentu saya selaku Bupati Kabupaten Agam ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Agam, dan ini dibuktikan pada hari ini kita mendapatkan penghargaan dari pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Di luar itu tentu tetap kita melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan ini. Salah satu pelayanan yang kita tingkatkan adalah pelayanan Dinas Dukcapil kepada masyarakat, masalah KTP, KK dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak banyak lagi yang komplain kepada saya tentang pelayanan ini, karena pelayanannya sudah dilakukan, pelayanan satu pintu dengan sistem digital, dengan program namanya Sileton. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Begitu juga untuk puskesmas, kita melakukan pelayanan kepada 23 puskesmas secara maksimal. Saya nggak mau terjadi seperti pernah kejadian, ya minta maaf, di sebuah kabupaten kota yang viral waktu itu. Saya nggak mau di Agam ini harus memberikan pelayanan prima. Ya terutama pelayanan-pelayanan yang menyangkut dengan publik. Gitu. Jadi kita sedang melakukan itu, dan mudah-mudahan tahun 2023 ini dengan tidak ada lagi COVID-19, pelayanan diberikan oleh pegawai-pegawai yang ada di instansi terkait bisa lebih maksimal. Kalau waktu tahun 2021 kita dilantik jadi bupati, kita masih terkendala dengan pelayanan prima ini gara-gara COVID masih berkembang. Tapi 2023 ini dan 2022 akhir, berdasarkan fakta dan data, COVID-19 boleh katakan sudah aman di Kabupaten Agam pada khususnya. Oke, gini tuh Pak. Baik Pak. Jadi inovasi digitalisasi yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Agam itu adalah Sileton. Tentu itu khusus Dukcapil. Khusus Dukcapil. Tentu dalam menjalankan inovasi itu
kita memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas juga, Pak. Betul. Pengetahuan yang maksimal supaya dalam memberikan layanan publik juga berdampak juga kepada masyarakat. Nah, kita tahu Bapak sebagai akademisi, Pak, sebagai pengusaha juga, tentu Bapak punya strategi dan strategi khusus dan strategi yang baik yang bisa diterapkan di pemerintah Kabupaten Agam. Kami ingin tahu juga nih Pak, strategi yang Bapak terapkan dalam meningkatkan sumber daya manusia di pemerintah Kabupaten Agam nih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi karena saya saya seorang akademisi dan alhamdulillah pendidikan terakhir saya S3 doktor. Jadi saya waktu terpilih menjadi bupati, saya canangkan di Kabupaten Agam ini adalah daerah yang memiliki SDM yang handal, dan tentu untuk handal itu ada bukti-bukti nyata. Betul. Kita bilang handal tapi nggak ada tolak ukur itu nggak mungkin. Alhamdulillah dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat sekarang ini yang kepala daerahnya doktor dan ketua DPRD-nya doktor adalah di Kabupaten Agam. Boleh kita buktikan. Jadi artinya apa? Di situ sudah menandakan kualitas. Nah, dengan adanya doktor ketua ketua DPRD dan bupati, dan ada 3 dokter lagi yang sudah ada di Sumatera Barat ini, yaitu ketua Majelis Ulama Kabupaten Agam doktor, salah satu kadis dokter Pak Fauzi, Pak Lutfi, dan Basnas juga ada dokter. Karena Basnas itu adalah tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan sumber dananya dipotong dari gaji karyawan Pemda Kabupaten Agam. Jadi artinya secara kualitas kita udah buktikan. Itu dengan bukti. Yang kedua, kita juga membuat program pendidikan khusus. Baik untuk anak-anak SLTA yang baru tamat, kelas 12. Nah, kita beri bantuan biaya beasiswa. Tahun yang lalu 117 orang, tahun sebelumnya 110 orang, dengan kita bantu biaya tunjangan hidup. Untuk yang kuliah di Sumatera Barat itu 750.000 per bulan selama 4 tahun tanpa diikat dengan sebuah perjanjian pun. Mengikatnya adalah indeks prestasinya saja. Dia kuliah di Pulau Sumatera, kita bantu setiap bulan 1 juta. Yang kuliah di Pulau Jawa, kita bantu setiap bulan 1.250.000 rupiah. Jadi artinya kita berharap ke depan 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, anak-anak yang kita beri beasiswa ini bisa mengabdi di kampung halamannya dalam rangka membangun agama yang lebih maju. Tapi untuk sementara biarlah dia berkiprah dulu di dunia luar. Tapi kalau dia udah sukses nanti, udah ada niat pulang kampung, mudah-mudahan dia bisa mengabdi di kampung halaman seperti diri saya. Saya tahun 81 merantau ke Jakarta, kuliah di Trisakti diawali dari D3, S1, S2, S3. Kurang lebih 37 tahun merantau, dan rasanya saya udah cukup apa yang saya inginkan di rantau. Saya ingin mengabdi di kampung halaman saya, dan alhamdulillah hari ini saya buktikan saya bisa jadi bupati di Kabupaten Agam dengan hasil yang begitu dalam tanda kutip persaingan begitu ketat, tapi saya bisa memenangkan. Jadi itulah kira-kira Pak. Jadi kata kunci adalah Kabupaten Agam akan meningkatkan sumber daya manusia dari 3 jenis. Secara akademis, secara agama, secara adat istiadat, dan juga secara internasional. Apa buktinya? Semenjak kita jadi bupati Kabupaten Agam, rumah tahfiz yang tadinya cuma 46 rumah tahfiz sekarang sudah mendekati 300 rumah tahfiz, karena kita ingin sebanyak kurang lebih 1000 rumah tahfiz yang ada di Kabupaten Agam. Dan tahun 2022 kemarin kita sudah adakan lomba antar rumah tahfiz dengan 3 kategori baru, kategori 3 juz, 5 juz, dan 7 juz, dan sudah mendapatkan juara 6 orang, 3 putra 3 putri, dan insya Allah hadiahnya adalah umroh ke Tanah Suci. Jadi kita nggak ngasih uang, tapi kita ngasih umroh untuk membuktikan kita ini adat pasendi sarak pasendi kita buat. Terus yang kedua, kita juga melakukan pelatihan tentang adat istiadat melalui Bapak Yus Perpatiah yang akan keliling se-Kabupaten Agam dalam hal sampah menyambah. Yang ketiga, saya meniru juga seperti yang terjadi di Pare Kediri, yaitu Kampung Inggris. Jadi Sumatera Barat
Saya nggak tahu daerah lain, tapi yang jelas di Agam kita sekarang sudah memiliki 6 nagari kampung Inggris. 6 nagari ya, Pak? 6 nagari dari mana saja, Pak? 92 nagari dari 16 kecamatan. Oke. Nagari percontohan pertama adalah Nagari Mangopoh Manggopo. di Kecamatan Lubuk Basung. Oke. Kedua, Nagari Lawang di Kecamatan Matur. Ketiga, Nagari Batu Palano di Kecamatan Sungai Pua. Keempat, Nagari Berogadang di Kecamatan Ampengke. Kelima, Nagari Gadui di Kecamatan Dilatangamang. Dan keenam, Nagari Balingka di Kecamatan Ampek Kotok. Mungkin sebentar lagi kita resmikan lagi satu lagi di Nagari Bukit Batabuah. Bukit Batambuah. Ya, Bukit Itu di Batabuah. kecamatan mana itu, Pak? Kecamatan Canduang. Canduang, Karena ya? di situ ada namanya Pak Romeo yang juga jago bahasa Inggris, mantan Direktur BI. Iya. Oh, iya. Nah, para kenal Pak Romeo ya. Jadi itu Nagari Canduang. Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang. Canduang. Jadi itulah kira-kira program-program yang kita lakukan. Oke. Oke, baik. Terakhir Pak Ya. Andri Warman, hari ini Ombudsman menyerahkan predikat kepatuhan hijau Ya. kepada Bupati Agam karena standar kepatuhan standar pelayanan publik kita Ya. dari kuning saat ini menjadi hijau. Ya. Tentu ini ada andil dari pembina pelayanan publik yaitu Bapak Bupati. Nah, apa nih Pak kebijakan yang Bapak lakukan supaya pemerintah Kabupaten Agam ini keluar dari zona kuning menuju zona hijau? Tapi tidak zona merah, Pak ya. Tidak zona merah, itu zona tsunami itu Pak. Ya. Jadi rumusnya nggak panjang, Pak. Tidak panjang. Saya selaku bupati mengingatkan kepada seluruh kadis-kadis, seluruh pejabat-pejabat seperti iklan rokok aja. Apa Pak? Nggak usah disebut ya iklannya. Nah, rokoknya nggak usah disebut, Nggak usah tapi sebut. seperti iklan rokok. Oh, oke. Ku tahu yang kau mau, kau tahu yang ku mau. Bagi saya selaku bupati, saya tahu apa yang dimaui kadis-kadis, tentu jabatan. Oke. Tapi saya juga beliau juga harus tahu apa yang saya inginkan adalah pelayanan, Oke. pelayanan publik. Ya. Nah, setelah itu yang ketiga, buktikan merahmu. Buktikan merahmu. Merahmu ini bukan rokok, Pak. Apalagi nih, Tapi Pak? bendera agama itu adalah merah. Oke. Oke, baik, terima Oke. kasih. Closing statement saja Bapak Bupati kepada OPD di pemerintah Kabupaten Agam Ya. dan masyarakat Kabupaten Agam berkaitan dengan pelayanan publik Kabupaten Agam. Oke. Apa nih Pak? Kepada ASN mulai dari kadis sampai ke bawah, dari kadis, camat, wali nagari, semua pelayanan publik, berikanlah pelayanan yang maksimal. Jangan lihat imbalan yang diterima. Saya paling tidak suka kalau berhasil memberikan pelayanan terus minta uang. Saya nggak suka itu. Jadi berikanlah pelayanan terbaik. Kalau kita udah berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, masyarakat juga akan kembali memberikan apresiasi atau katakanlah semacam reward kepada kita. Jadi itu kata kunci. Jangan lihat uangnya, karena kalau segala sesuatu itu diukur dengan uang itu tidak akan baik. Ya, ya. Makanya selalu saya katakan di Agam ini kepada seluruh pegawai, lakukanlah sesuatu untuk masyarakat dan nanti masyarakat yang akan menilai. Dan itu saya buktikan. Saya nggak pernah tinggal di kampung, 1981 merantau, tapi kok saya bisa terpilih jadi anggota DPD provinsi? Saya kok bisa terpilih jadi bupati? Karena saya mulai 2017 pulang kampung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, ya. Salah satunya pelayanan yang saya berikan kepada masyarakat, saya beli 2 unit ambulan, boleh dipakai kapan saja, kemana saja, dan itu tidak ada biaya 1 sen pun. Yang kedua, saya banyak memberikan beasiswa kepada putra-putri Kabupaten Agam untuk melanjutkan sekolah, baik SD, SMP, SMA maupun ke perguruan tinggi. Tapi lebih fokus ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Yang ketiga, ini agak viral, tapi Apa itu, mau disebutkan mau dimasukkan dalam program nanti boleh, kalau enggak. Saya setelah keliling Kabupaten Agam, Ya. yang saya dekati adalah ibu-ibu. Yang didekati ibu-ibu. Kenapa Ibu-ibu. itu Pak? Kenapa ibu-ibu? Karena Ya. pertama bapaknya kerja, jadi dia nggak ada di Kerja. rumah. Oke. Nah, ibu-ibu saya dekati, saya tanya, ibu-ibu kira-kira keinginan ibu apa? Ya kita tentu ingin ya anak kita kuliah segala macam. Terus ibu-ibu capek nggak kerja? Capek Pak, ini kita ke sawah, kita ini. Mau nggak saya ajak jalan-jalan? Oh mau sekali Pak. Nah, jadi saya sebut adalah ibu-ibu Chanduraun.
Jadi program saya salah satunya adalah mengajak ibu-ibu majelis taklim atau ibu-ibu yang ada di kampung-kampung pergi jalan-jalan refreshing dengan judul waktu itu wisata religi AWR Peduli. Wisata religi AWR Peduli. Kenapa wisata religi? Dia berwisata tapi wajib 1 kali sholat harus di masjid. Nah, tujuannya adalah waktu beliau sholat di masjid mendoakan saya supaya terpilih jadi bupati Kabupaten Agam. Dan didoakan dan ternyata benar terpilih. Yang itu. Jadi kata kuncinya adalah berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang menilai pelayanan itu nanti masyarakat itu dan tentu terakhir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berbuatlah untuk masyarakat. Jangan kita berharap kita ingin jadi bupati, kita ingin jadi anggota dewan tapi nggak pernah berbuat. Masyarakat juga bisa menilai, Pak. Ya. Itulah kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan. Dan syukur alhamdulillah saya pulang kampung duduk jadi ketua DPD PAN pertama kali. Kedua mencalon menjadi anggota DPD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 5 duduk. Mencalon jadi bupati nomor 4 duduk. Jadi keberhasilan saya itu bukan diri saya, tapi adalah keberhasilan masyarakat Kabupaten Agam yang bersama-sama bersatu padu mendukung saya untuk mencalon jadi kepala daerah sekarang. Jadi terima kasih pada masyarakat Kabupaten Agam khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Jadi ini ada moto yang saya berikan, berjuanglah dulu di rantau orang. Kalau udah sukses pulang kampung membangun kampung halaman gitu. Jadi itu saya pikir. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Bupati telah hadir di podcast Sang Pelayan. Terima kasih Dunsana Ombudsman telah menyaksikan podcast Sang Pelayan. Saya kutip moto dari Pak Bupati, merantaulah ke negeri orang. Kalau sudah berhasil kembali lagi ke negeri kita untuk membangun negeri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.